Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islami Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid darin ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila, jikalau bismillahirrahmanirrahim, jikalau ditanya hadza muskilun ala Syafi'i min wajhaini, ini adalah muskil atas Imam Syafi'i. Muskilnya dari mana? Min wajhaini, dari dua aspek. Di atas dikatakan bahwa menurut mazhab Syafi'i kufur itu merupakan suatu kekurangan. Kufur merupakan suatu kekurangan sehingga orang kafir memiliki kekurangan, sehingga dengan demikian tidak punya kelayakan untuk jadi saksi, ya karena kurang. Berbeda dengan kefasikan. Kefasikan itu hanya menyebabkan penolakan karena adanya kecurigaan. Kefasikan hanya menyangkut kecurigaan. Kalau bicara tentang kecurigaan, kan mungkin saja dalam kondisi tertentu kecurigaan itu tidak ada. Itu pendapat Imam Syafi'i itu problem itu. Ada dua kemuskilan. Ahaduhuma, ataupun salah satunya, wajah ini, pendapat di atas kan ada tak menutup kemungkinan orang fasik bisa jadi saksi, ya kan? Karena alasannya hanya kecurigaan. Kan pasti ada ruang ketika kecurigaan tidak ada bisa diterima, kan? Tapi nyatanya Imam Syafi'i mengatakan annahu qadha, bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i itu memutuskan bi annan nikaha la yanaqidu bi syahadatil fasiki, bahwa nikah itu tak jadi dengan kesaksian orang fasik. Wa dzalika, adapun hal itu lisalbil ahliyati, karena dicabutnya kelayakan atau kapasitas, karena orang fasik sudah tidak memiliki ahli kelayakan. Itu problem yang pertama. Asani, adapun yang kedua, annahu, bahwa sesungguhnya al-fisku, kefasikan, kana, jikalau ada apa kefasikan itu, dituhmati, karena ada kecurigaan, fa idza ghalaba ala dhannil qadi, apabila kuat bagi dugaan qadi, sidquhu, apa kejujurannya orang fasik, fal yuqbal, maka semestinya diterima siapa orang fasik. Kalau kefasikan itu persoalannya persoalan kecurigaan, maka kalau seorang hakim punya dugaan kuat di itu bahwa dia itu jujur, ya seharusnya akan diterima, ya. Itu ada dua muskil. Jawabannya, kunna, kita menjawab, amal awalu, adapun yang pertama, kenapa Imam Syafi'i memutuskan bahwa kesaksian, bahwa nikah dengan kesaksian orang fasik itu tak sah. Fa ma'khuduhu, maka adapun maksudnya, dasarnya awal, qauluhu, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah, maksudnya la nikah sahihun, aslinya tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Ini sabdanya Nabi, ya, tidak bisa diganggu gugat, kan? Ini sabdanya Nabi, ya. Walis syari'i, dan ialah boleh bagi syari, bagi Nabi, ya,
An yastarita mensyaratkan siapa syari, mensyaratkan ziyadatan ala ahliyatis syahadati, mensyaratkan adanya tambahan atas ahliyatis syahadah, kelayakan untuk jadi saksi. Syari sendiri Allah atau Rasulullah kan boleh-boleh saja memberikan syarat tambahan, bukan hanya sekedar ahliyatus syahadah kan. Kama syaratul waliyah atau kama syaratul fil waliyah, sebagaimana syari mensyaratkan tambahan di dalam wali. Bukan hanya saksi yang harus adil, tapi wali. Wa kama syarata fi zina ziyadata adadin, dan sebagaimana mensyaratkan siapa syari di dalam hal zina, mensyaratkan akan tambahan bilangan orang, bilangan saksi harus 4. Wa ammasani, adapun yang kedua, kalau kefasikan itu persoalannya kecurigaan kan gitu. Maka kalau qadhi punya dugaan yang kuat bahwa yang bersangkutan itu jujur, karena semestinya diterima. Adapun yang kedua fasababuhu, maka adapun sebabnya annadzununa takhtalifu, bahwa sesungguhnya dugaan-dugaan itu beraneka ragam ya. Dzunun wa huwa amrun khafiyun, adapun dugaan yakni adzannu, dugaan itu adalah perkara yang samar, karena tempatnya dugaan itu di dalam hati kan. Dugaan sama dengan keyakinan. Natohu mengaitkan hu kepada amrun khafiyun, asyar'u siapa syara, bisa bebin zahirin dengan sebab yang zahir. Berhubung dugaan itu adalah hal yang samar, maka dikaitkan dengan sebab yang zahir. Maka yang dilihat adalah sesuatu yang zahir yang mungkin mengindikasikan adanya dugaan. Apa sebab yang zahir itu? Wa huwa adadun maksusun. Adapun sebab yang zahir adalah bilangan tertentu, harus 2, harus 4 itu kan. Wasfun maksusun, dan sifat tertentu. Wa huwa adapun sifat tertentu, al-adalatu adalah adalah. Fa yajibu ittiba'us sababiz zahiri dunal ma'nal khafiyyi, maka wajib mengikuti sebab yang zahir, bukan mengikuti makna yang samar. Memang pangkalnya adalah dugaan, akan tetapi berhubung dugaan itu adalah amrun khafiyun, maka yang dilihat bukan dugaannya, melainkan indikasinya, indikatornya. Dugaan itu sebab zahir. Sama dengan sahnya jual beli. Sahnya jual beli itu tidak dikaitkan dengan tarodhi kan. Padahal tentang keridhaan kedua belah pihak dalam jual beli itu sudah ada nasnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis kan. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum, bahwa akad itu termasuk jual beli harus saling ridho antara kedua belah pihak. Kalau dalam jual beli antara bai' dan mustari harus sama-sama ridho. Kalau tidak ridho tak sah jual belinya. Tapi ridho itu kan amrun khafiyun, sesuatu yang samar. Maka sah tidak sahnya jual beli tidak langsung dikaitkan dengan ridho, melainkan dikaitkan dengan madinnatur ridho, dengan indikasinya ridho.
Apa indikasinya ridho? Indikasinya ridho adalah ijab kabul. Dengan adanya ijab dari pihak penjual dan kabul dari pihak pembeli, itu tandanya bahwa kedua belah pihak itu ridho. Ya sama dengan ini. Tidak langsung dikaitkan dengan dhanno, karena dhanno itu amrun khafiyun, tapi dikaitkan dengan sesuatu yang menunjukkan adanya dhanno. Itu sebab zahir. Ya jumlahnya berapa? Semakin banyak saksinya semakin kuat dugaannya kan. Kama fil uqubati, seperti di dalam soal hukuman-hukuman. Hukuman-hukuman, kalau di dalam hukuman-hukuman itu saksinya harus lebih diperketat. Ya. Wa kama fi raddi syahadatil walidi li ahadi waladaihi alal akhari. Dan seperti ditolaknya kesaksian orang tua untuk salah satu kedua anaknya alal akhari, atas yang lain. Fa innahu la yuttahamu qad la yuttahamu. Sesungguhnya walid itu kadang-kadang tidak dicurigai. Tapi wa turaddu syahadatuhu, ditolak apa kesaksiannya walid. Di annal ubuwata madhinnatun lituhmati, karena sesungguhnya status sebagai bapak, kebapaan adalah menjadi tempat dugaan adanya kecurigaan, menjadi indikasi kecurigaan ya. Kalau seseorang di depan pengadilan bersaksi bahwa anaknya tak bersalah, atau bersaksi bahwa bapaknya tak bersalah, kesaksiannya kan tidak bisa diterima itu. Status sebagai bapak, status sebagai anak itu madhinnatun lituhma, menjadi indikasi adanya kecurigaan. Padahal bisa saja dia sedang berlaku adil kan. Fala yunzaru ilal hali, maka tidak dilihat kepada keadaan. Ya jelas yang dilihat ya madhinnatut tuhma, indikasi kecurigaan. Wa innama madhinnatut tuhmati irtikabul fiski ma'al ma'rifati. Dan hanya saja adapun indikasi kecurigaan adalah berbuat kefasikan sementara dia tahu. Kalau seseorang melakukan maksiat, katakan, melakukan maksiat itu menimbulkan adanya kecurigaan bahwa dia itu suka berbohong, sementara dia itu tahu ya kan, bahwa dia dosa. Duna man la ya'rifu dzalika, tidak orang yang tak tahu kepada hal itu. Orang yang tak tahu bahwa dirinya fasik itu disebut fasik muta'awil kan di depan itu. Orangnya wara ya, akan tetapi akidahnya bermasalah ya kan. Fasik juga dia, tapi dia yakin dirinya tak fasik kan. Wa yadullu aidan, dan menunjukkan juga ala sihhati madhhabis Syafi'i, atas as-sahnya keabsahan madhab Syafi'i, menunjukkan qabulus sahabati, apa menerimanya para sahabat, qaulal khawariji, akan perkataan orang-orang khawarij, fil ikhbari wa syahadati, menyangkut ikhbar dan syahadah. Wa kanu, padahal ada siapa khawarij, fasakotan muta'awwilina, adalah fasik-fasik yang muta'awwil. Fasakotan ini jamak dari fasik ya. Orang khawarij, orang-orang yang membangkang kepada Sayyidina Ali ya. Membangkang kepada Sayyidina Ali,
Mereka punya pendapat orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Itu kan ahli bid'ahnya mana. Padahal mereka itu warok-warok ya. Banyak yang hafal Quran ya kan. Mereka itu fasik, muta'awil karena mereka tak tahu bahwa mereka itu fasik ya. Imam Syafi'i, para sahabat menerima apa yang disampaikan oleh kaum Khawarij, baik menyangkut khabar maupun menyangkut kesaksian. Wa ala qabuli dzalika darajat tabi'una, dan atas diterimanya hal itu ikut siapa tabi'in. Jadi para tabi'in sama dengan para sahabat, yakni menerima apa yang disampaikan kaum Khawarij. Li'annahum mutawarri'una 'anil kadhibi, karena sesungguhnya mereka itu wara', menahan diri daripada bohong ya. Yang mereka jelas tak mau melakukan kebohongan ya. Tapi jahiluna bil fiski, tidak tahu bahwa dirinya itu fasik ya. Fa in qila wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.